Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li walidayya wal muslimina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan daripada cerita sahabat Umar. Jadi suatu ketika ada seorang laki-laki yang di situ menjadi pemuka agama, atau cara sekarang menjadi seorang ulama atau seorang ustadz, yang mana dia selalu bersungguh-sungguh di dalam beribadah dan bahkan melebihi kekuatan ahli jamaahnya atau pengikutnya, sehingga para pengikutnya itu merasa putus asa dari rahmat Allah, sebab ia tidak kuat untuk menjalankan rutinitas yang dilakukan oleh pemimpinnya. Nah, setelah seorang ustadz itu tadi meninggal dunia, lalu di situ berdialog dengan Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, apa yang saya dapatkan hari ini, apa yang saya dapatkan bagiku dari Anda. Jadi istilahnya minta jatah pahala. Nah, terus oleh Allah dijawab, bagimu adalah neraka. Bagimu adalah neraka. Jadi si pemuka agama itu tadi malah dimasukkan ke dalam neraka. Karena apa ya? Karena tadi dalam membimbing umatnya atau membimbing kaumnya itu dengan sesuatu yang memang secara keumuman para pengikutnya itu tidak kuat untuk menjalankan apa yang menjadi tuntunan pemuka agama itu. Nah, setelah itu si pemuka agama itu tadi menuntut kepada Allah. Allah itu dituntut oleh pemuka agama tadi. Ya Rabbi, duh pangeran ingsun. Faqala mongko nuli matur sapa rajul, ya Rabbi, duh pangeran ingsun, fa aina mongko iku ing dalem ndi ana endi ibadati utawi ibadah ingsun, wajtihati lan nemen-nemen ingsun. Faqala mongko nuli dawuh sapa Allah, innaka teman satuhuna sira iku tuknitu megutaken sapa sira annasa ing manusa min rahmati saking rahmat ingsun fit dunya ing dalam dunya. Fa ana mangko utawi ingsun iku uknituka megutaken ingsun ing sira al yauma ing dalam saiki min rahmati saking kawelasan ingsun. Nah, setelah itu orang pemuka agama tadi, seorang ustadz itu tadi menuntut kepada Allah, ya Allah, bagaimana tentang ibadahku dan bersungguh-sungguhku dalam beribadah. Ternyata seorang pemuka agama tadi dalam menjalankan ibadah
ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah. Walaupun sesungguh-sungguhnya ibadah. Nah, terus oleh Allah dijawab, ibadah yang Anda lakukan itu membuat orang atau pengikutmu itu merasa putus asa dari belas kasihanku di dunia. Maka untuk sekarang kamu akan saya putus dari rahmatku, dari belas kasihanku, sehingga kamu saya masukkan ke dalam neraka. Nah, ini perlu menjadi catatan dari sebuah kisah ini, bahwa hendaknya para pemuka agama atau seorang ustadz, seorang pemuka agama, dalam hal ini ustadz ataupun seorang kiai ataupun seorang ulama, itu dalam membimbing umatnya mbok yao itu dengan bahasan yang sederhana, dalam menjalankan rutinitas kegiatan keagamaan itu yang sederhana, dalam memahamkan keagamaan kepada masyarakat itu dengan pemahaman yang sederhana. Semisal contohnya, manakala ada seorang yang meminta sebuah jawaban dari pertanyaan, Ustadz, saya dalam menjalankan sholat itu tidak pernah khusyuk. Apakah sholat saya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentunya dengan pernyataan seperti ini perlu dijawab dengan bahasan yang memang seseorang itu bisa malah lebih mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana caranya? Sebenarnya mudah. Bahwa dalam konteks fikih itu dalam bahasan khusyuk dalam menjalankan sholat itu bukan menjadi syarat wajib atau syarat dalam sholat, bukan juga menjadi daripada rukun sholat. Dan apabila kondisi seseorang tidak dalam keadaan khusyuk, manakala syarat rukunnya sudah terpenuhi, maka sholat tersebut dianggap sah. Sehingga paling mudah jawabannya, lah sementing panjenengan dalam menjalankan sholat itu syarat rukunnya terpenuhi dulu, baru Anda memikirkan tentang khusyuknya sholat, daripada Anda bersungguh-sungguh dalam belajar mengkhusyukkan sholat tetapi syarat rukun Anda belum terpenuhi, maka ya apa gunanya? Nah, ini kan pernyataan yang sederhana tapi mudah untuk dicerna. Daripada wong kita saja dalam menjalankan ibadah kepada Allah itu belum tentu kekhusyukan kita itu diterima apa tidak. Mau memberi pengarahan kepada orang kalau sholat itu harus khusyuk, kalau nggak khusyuk itu sholatnya nggak diterima. Memang yang namanya sholat diterima atau tidaknya itu berhubungan dengan kita, ya bukan. Itu Allah yang menerima atau tidaknya sholat kita. Maka dengan jawaban yang sangat sederhana sebenarnya, yaitu ya yang penting dalam menjalankan sholat, syarat dan rukun yang Anda lakukan atau Anda menjauhi segala hal yang membatalkan sholat, maka itu sudah dianggap cukup dan insya Allah sholat Anda bisa diterima. Nah, itu minimal seperti itu. Lah terus ada pertanyaan lagi, Ustadz, bagaimana saya belum bisa dalam
istilahnya membaca Al-Quran, membaca Fatihah. Ya tentunya dalam hal ini Andalah yang harus memberi pengajaran atau menghafalkan tentang bacaan Al-Fatihah khususnya untuk sholat. Kalau memang tetap tidak bisa karena ini orang yang masih awam sekali, ya Anda tuntun. Ayo sholat bersama saya, ikuti bacaan sholat saya. Nah, itu seperti itu. Nah, terus ya karena dalam kondisi masyarakat itu majemuk, tidak semuanya bisa membaca Al-Quran dan tidak semuanya hafal tentang Al-Quran. Yang penting bahasan-bahasan yang sederhana ini perlu dicermati, perlu diamalkan untuk pemahaman bagi kaum-kaum atau orang-orang yang memang masih minim dalam urusan keagamaan. Para pemirsa yang benar-benar dirahmati oleh Allah. Jadi yang namanya seorang ustadz itu harus menyederhanakan pemahaman kepada masyarakat yang sebenarnya urusan ini urusan yang memang sulit untuk dipahamkan. Dalam artian ketika kita belajar tentang bahasan ini, bahasan suatu permasalahan itu sulit untuk kita cerna, atau mungkin ketika diucapkan, difatwakan kepada seseorang, orang tersebut malah akan menjauhi dari tuntunan agama. Nah, ini malah berbahaya. Alangkah lebih baiknya dalam menjalankan sebuah misi dakwah itu yang mudah-mudah. Jadi seumpama Ustadz saya nggak pernah sholat, nah, ini kalau dijawab langsung, lah kamu nggak pernah sholat dosa nanti. Nah, inilah malah akan menjauhkan daripada rahmat Allah, daripada berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Alangkah baiknya ayo kita sholat. Kalau Anda belum pernah sholat, ayo sekarang mulai sholat. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu sebenarnya tugas daripada ulama, itu meningkatkan belajar untuk menumbuhkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menumbuhkan iman kepada seseorang yang memang masih nol atau masih minim dalam pembahasan tentang keagamaan, bukan malah mempersulit dan mempersulit. Ini sebenarnya tugas pokok daripada sandangan ulama, bukan malah saling berkhutbah di sana di sini menyebar kebencian dan sebagainya, malah itu hal yang sangat tidak bagus. Para pemirsa yang berdepannya ada rahmati Allah, tidak semua orang yang pernah mengenyam pendidikan di sebuah pesantren itu menjadi ulama. Tapi saya tegaskan bahwa orang yang menjadi ulama itu harus pesantren. Nah, orang yang menjadi pemuka agama atau orang yang menjadi ustadz gampangannya, orang yang menjadi kiai dalam hal ini ulama, itu harus orang pesantren, itu menurut pandangan saya. Tetapi bukan berarti semua orang pesantren harus menjadi ulama, tidak. Karena manakala sebuah sandangan bernama ulama
apabila dipegang oleh orang-orang yang tidak memahami tentang ilmu keagamaan ya akan berbahaya. Karena apabila seorang bodoh itu memberi fatwa kepada orang lain dan fatwanya itu tidak sesuai dengan aturan, maka akan sesat dan menyesatkan. Nah, saya tegaskan lagi bahwa yang namanya seorang menjadi ulama atau menjadi pemuka agama atau menjadi istilahnya imam orang muslim itu harus dari kalangan pesantren. Tetapi tidak semua orang pesantren itu harus jadi ulama, harus jadi kiai. Ada kalanya yang menjadi pengusaha, ada kalanya yang menjadi guru di bidangnya masing-masing, ada yang di bidang dagang, ada yang di bidang yang lain yang di situ bertujuan untuk mengisi soft pada suatu pekerjaan yang mana intinya nanti untuk berdakwah di lingkungannya masing-masing. Jadi tidak harus menjadi ulama, tetapi saya tegaskan kembali bahwa orang yang menjadi ulama itu harus orang-orang pesantren. Nah, apabila ada seorang ustadz kok bukan dari golongan pesantren, ya ini sangat berbahaya. Apalagi hanya bermodal ngaji bersama syekh yang di situ belum tersanatkan keilmuannya, apalagi sekelas jaringan Islam internasional, jaringan Islam liberal atau jaringan Islam radikal dan sebagainya lah. Ini sangat berbahaya apabila predikat pangkat ulama itu dipegang oleh mereka. Maka bagi para pencari Tuhan, bagi para pencari Tuhan, sebenarnya Tuhan itu tidak perlu dicari, hanya kita saja yang terlalu jauh meninggalkan Tuhan. Nah, bagi para pencari kebenaran atau pencari ketenangan jiwa dalam beragama, maka carilah guru-guru atau ustadz-ustadz yang memang di situ sudah terkenal kewibawaannya. Ya minimal ketika ada di sebuah daerah atau sebuah desa, ya seorang ulama atau seseorang yang pernah belajar dan mengajarkan alif, ba, ta dan seterusnya kepada anak-anak kalian. Itulah ulama sejati yang tidak pernah mengharap pamrih apapun dan tidak pernah meminta hal sedikit pun dari ketenaran. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah, maka dari itu perlu hati-hati dalam memilih seorang guru. Tidak sembarangan orang bisa menjadi guru. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.